Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memaparkan tugas laporan aplikasi pertanian buah yang disusun oleh Ade Nur Puspitasari, Eli Susilawati, Nisa Aulia Nur Hakiki, dan Muhammad Lutfi. Di sini kita menggunakan metode TOPSIS. Metode TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan yang multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Hyun dan Huang pada tahun 1981. Metode ini juga merupakan salah satu metode yang digemari oleh peneliti di dalam merancang sebuah sistem pendukung keputusan. Selain konsepnya sederhana, tetapi kompleksitas dalam pemecahan masalah baik itu ditandai dengan konsep penyelesaian. Metode ini yaitu dengan memiliki alternatif terbaik yang tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Berikut tahapan dalam metode TOPSIS yaitu: 1. Menentukan terlebih dahulu kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur penyelesaian masalah. Kriteria merupakan atribut dari objek atau solusi yang akan dinilai setelah diklarifikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menentukan matriks keputusan ternormalisasi. Yang ketiga, menentukan matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Yang keempat, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Yang kelima, menghitung distance atau jarak nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif negatif. Yang keenam, menghitung nilai preferensi dari setiap alternatif. Dan yang ketujuh, melakukan perankingan. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh studi kasus untuk aplikasi pertanian buah. Contohnya yaitu sebuah petani ingin memilih jenis buah terbaik untuk dijual di pasar. Terdapat 4 jenis buah yang dipertimbangkan, yaitu mangga, pepaya, nanas, dan anggur. Petani menggunakan 4 kriteria untuk memilih setiap jenis buah. Yang pertama yaitu permintaan pasar dalam hitungan ton per bulan. Yang kedua, ketahanan terhadap penyimpanan kuat berapa dalam hitungan hari. Yang ketiga yaitu biaya produksi dalam hitungan 1 kilo. Dan yang terakhir yaitu harga jual per kilonya berapa. Bobot untuk setiap kriteria adalah sebagai berikut. Yang pertama, permintaan pasar atau C1 yaitu 0,4. Yang kedua, ketahanan terhadap penyimpanan atau C2 yaitu 0,2. Yang ketiga, biaya produksi atau C3 yaitu 0,1. Dan yang keempat, harga jual C4 yaitu 0,3. Dan untuk soalnya yaitu tentukan jenis buah terbaik berdasarkan nilai preferensi tertinggi. Di sini kami menggunakan metode TOPSIS untuk perhitungan sistem pendukung keputusan aplikasi pertanian buah. Hitungan pertama yang dilakukan yaitu permintaan pasar dengan menghitung RIJ sama dengan XIJ per akar XIJ kuadrat. Sebagaimana dalam contoh soal tadi, yaitu mangga permintaan pasarnya adalah 20 ton dalam 1 bulan. Dibagi dengan akar, dihitungkan semua permintaan pasar mangga, pepaya, nanas, dan juga anggur. Sebagaimana sesuai rumus menjadi akar 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 15 kuadrat itu diambil dari nilai permintaan pasar pepaya. Selanjutnya ditambah 17 kuadrat itu diambil dari nilai permintaan pasar nanas. Dan yang terakhir ditambah 13 kuadrat yaitu permintaan pasar dari anggur. Sehingga rumus yang dapat kita hitung yaitu 20 per akar 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 17 kuadrat dan 13 kuadrat yang menghasilkan 0,607. Untuk perhitungan selanjutnya seperti ketahanan penyimpanan, biaya produksi, dan harga jual sama menggunakan rumus seperti yang sebelumnya, dapat dilihat dari contoh di atas. Setelah hasil semua didapatkan, kita buatkan matriks dalam suatu variabel R.
Dan setelah dibuat matriks tersebut seperti contoh di atas ini, kita normalisasikan menjadi Y. Dan untuk menormalisasikan sebuah matriks untuk perhitungan sebelumnya, kita mengalihkan dengan bobot yang telah ditentukan tadi, yang mengikuti permintaan pasar atau bobot pertama C1 yaitu 0,4, yang kedua 0,2, yang ketiga 0,1, dan yang terakhir 0,3. Setelah semuanya selesai, dilanjutkan dengan menghitung solusi ideal positif dan juga solusi ideal negatif. Untuk solusi ideal negatif, yang pertama Y1 negatif sama dengan max dalam kurung diambil dari nilai normalisasi tadi dan diambil nilai terbesarnya. Kenapa diambil nilai terbesarnya? Karena pada permintaan pasar atau C1 itu merupakan sebuah keuntungan. Jadi di sini diambil maksimal, nilai yang paling besar. Dan untuk selanjutnya Y2 positif yaitu min, dikarenakan ketahanan terhadap penyimpanan merupakan sebuah biaya. Jadi harus mengambil nilai minimal, yaitu nilai terkecil, dan dilanjutkan sampai ke solusi ideal positif yang keempat, yaitu harga jual. Dan dapat dihasilkan solusi ideal positifnya yaitu 0,2428, 0,069, 0,277, dan 21132. Untuk solusi ideal negatif yaitu kebalikan dari solusi ideal positif yang tadi. Jika Y1 positif maksimal, maka Y1 negatif yaitu minimal dikarenakan biaya dalam permintaan pasar tersebut. Dan perhitungannya sama seperti solusi ideal positif, cuma itu merupakan kebalikannya. Dan dapat dihasilkan solusi negatifnya 0,158, 0,1218, 0,739, dan 1,566. Selanjutnya yaitu menghitung jarak positif, yaitu D1 plus sama dengan Y hasil solusi ideal positif dikurangi dengan nilai normalisasi tadi dan dikuadratkan. Diulangi sampai solusi ideal positif habis dikurangi dengan normalisasi yang tadi. Hitungannya sama sehingga dapat dihasilkan D1 positifnya 1,959, D2 positif 2,1,68, D3 positif 1,663, dan D4 positif 2,253. Sama seperti solusi ideal negatif, untuk jarak negatif adalah sebuah kebalikan dari jarak positif. Sehingga hasil yang didapatkan dari jarak negatif yaitu D1 negatif 1,102, D2 negatif 1,171, D3 negatif 0,929, D4 negatif 2,398. Dan untuk yang terakhir yaitu nilai preferensi digunakan untuk mencari alternatif yang paling terbaik dalam studi kasus ini. P1 sama dengan 1,102 per 1,959 ditambah 1,102. Perhitungan ini didapatkan dari D1 negatif atau jarak yang tadi dibagi jarak dan ditambah jarak positif. Dan setelah dihitung semua alternatif yang paling terbaik yaitu pada alternatif keempat atau P4 yaitu 0,515. Baik, di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Untuk aktornya di sini ada admin dan pelanggan. Admin bertanggung jawab untuk mengelola data dalam aplikasi, sedangkan pelanggan yaitu pengguna aplikasi untuk melihat dan memesan buah serta melihat riwayat pembelian. Untuk use case yang pertama yaitu ada kelola data pelanggan. Admin mengelola data pelanggan dalam aplikasi, mengisi data pelanggan bagian dari kelola data pelanggan, menunjukkan pengisian data pelanggan termasuk dalam pengelolaan data pelanggan. Kemudian ada mengisi deskripsi buah. Admin mengisi deskripsi buah dalam aplikasi. Melihat deskripsi buah, pelanggan dapat melihat deskripsi buah yang telah diisi oleh admin. Kemudian ada kelola data buah. Admin mengelola data buah dalam aplikasi. Di sini mengisi deskripsi buah termasuk dalam kelola data buah karena admin perlu mengisi deskripsi buah sebagai bagian dari pengelola data buah. Kemudian input riwayat. Admin memasukkan riwayat pembelian atau data terkait lainnya. Melihat riwayat pembelian, pelanggan dapat melihat riwayat pembelian mereka.
Kemudian ada memesan buah. Pelanggan dapat memesan buah melalui aplikasi. Itu melihat riwayat pembelian pelanggan dapat melihat riwayat pembelian mereka sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan activity diagram yang ada pada use case sebelumnya. Namun saya akan hanya menjelaskan beberapa, tidak semua. Di sini ada kelola data pelanggan. Kelola data pelanggan digambarkan bahwa admin dapat mengelola data pelanggan, yaitu bisa menambahkan dan mengedit data pelanggan. Kemudian setelah melakukan itu, admin bisa langsung menyimpan data pelanggan. Lalu activity mengisi data pelanggan, yaitu pelanggan dapat menambahkan data dirinya sendiri, yaitu pelanggan bisa mengisi di form yang sudah disediakan. Lalu activity memesan buah, itu digambarkan bahwa pelanggan dapat membayar dan memilih metode pembayaran sesuai dengan yang pelanggan inginkan. Lalu menambahkan daftar riwayat, itu dapat digambarkan bahwa admin mengkonfirmasi pembelian pelanggan dan akan dimasukkan ke daftar riwayat pembelian pelanggan. Kemudian yang terakhir melihat riwayat pembelian. Jadi di sini digambarkan bahwa pelanggan dapat membuka halaman riwayat pembelian yang sudah dilakukan oleh pelanggan tersebut. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa sequence pada aplikasi pertanian buah. Yang pertama yaitu kelola halaman daftar riwayat, di mana admin mengunjungi halaman kelola daftar riwayat pada sebuah user interface dan mengklik halaman tersebut pada sebuah controller yang dimana mengatur sebuah data, dan setelah itu data didapatkan dari database. Data tersebut dikembalikan dan akan ditampilkan kepada halaman admin. Langkah selanjutnya yaitu admin mengelola yang biasa disebut dengan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Setelah semuanya selesai, data tersebut disimpan dan controller akan menyimpan datanya. Jika data tersebut tidak lengkap, maka akan menampilkan bahwa data tersebut harus dilengkapi atau menampilkan sebuah notifikasi gagal, dan admin harus mengulangi proses CRUD yang sebelumnya telah dilakukan. Setelah itu akan disimpan kembali, dan jika datanya sudah berhasil, maka data tersebut akan ditampilkan data telah berhasil disimpan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada sequence pelanggan melihat data pelanggan atau mengunjungi data pelanggan, di mana pelanggan mengunjungi halaman data pelanggan tersebut dan mengklik data pelanggan pada tahap controller yang akan menampilkan sebuah sistem tersebut. Dan setelah itu, pelanggan memilih menu edit data agar datanya tersimpan di controller. Dan setelah ditampilkan, pelanggan mengisi form data pelanggan untuk melengkapi sebuah kebutuhan data yang akan disimpan pada sebuah sistem. Dan yang terakhir yaitu menyimpan data pelanggan. Untuk menyimpan data ini, jika terjadi kesalahan, maka akan diulangi lagi pada form data pelanggan, dan jika sudah benar, maka data akan disimpan dan ditampilkan bahwa data berhasil disimpan. Sequence selanjutnya yaitu pelanggan memesan buah, di mana pelanggan dapat mengunjungi halaman pesanan buah yang dimana akan ditampilkan oleh sistem atau controller yang mengatur itu sebuah data dan menampilkan halaman pesanan buah. Lalu pelanggan memilih menu halaman tersebut untuk melihat apa saja yang ditampilkan atau yang sudah dikelola oleh admin, dan setelah melihat itu pelanggan dapat memesan buah apa saja sesuai dengan keinginan. Setelah semua pesanan itu dirasa cukup atau sudah, maka pesanan tersebut akan disimpan. Setelah disimpan dan berhasil, tentunya akan memunculkan sebuah notifikasi berhasil, dan data tersebut disimpan dalam sebuah database yang akan dimunculkan pada sebuah admin, sehingga admin dapat mengelola pesanan tersebut agar dapat dikirimkan dengan tepat waktu. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagram dari aplikasi pertanian buah dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Yang pertama itu ada kelas user. Kelas user ini memiliki hubungan asosiasi dengan petani, dengan kelas petani. Kelas petani memiliki hubungan dekomposisi dengan lahan karena mereka saling berkaitan, dan ketika satu kelas tidak ada, maka kelas yang lainnya pun tidak ada. Terus petani juga memiliki hubungan agregasi dengan riwayat pembelian. Supplier memiliki hubungan agregasi dengan user. Buah memiliki hubungan dekomposisi dengan petani, di mana
petani dan buah saling berkaitan. Ketika salah satunya tidak ada, maka tidak ada kelas satunya lagi. Stok buah memiliki hubungan agregasi dengan buah. Riwayat pembelian memiliki hubungan agregasi dengan petani. Riwayat pembelian memiliki hubungan agregasi juga dengan supplier. Perbedaan dari dekomposisi dengan agregasi yaitu dekomposisi adalah garis hubungan yang dimana salah satu kelas ketika tidak ada, maka tidak ada kelas yang lainnya. Maka sedangkan agregasi adalah kelas garis penghubung dari kelas yang saling memiliki, tapi ketika salah satu tidak ada, maka yang lainnya tetap ada. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram dari aplikasi pertanian buah untuk mata kuliah sistem pendukung keputusan. Yang pertama itu ada Entity User. Entity User itu berhubungan dengan supplier pasar itu one to one, di mana satu supplier pasar memiliki satu user atau satu user memiliki satu supplier pasar. Dilanjut, Entity User itu berhubungan dengan petani, sama seperti entity user dan supplier pasar, mereka memiliki hubungan one to one, di mana satu user memiliki satu petani juga berhubungan dengan satu user. Entity petani itu berhubungan dengan produksi. Entity produksi di mana hubungan mereka yaitu one to many, di mana satu petani memiliki banyak produksi. Terus supplier pasar berhubungan dengan entity harga jual, di mana hubungan antara supplier pasar dengan entity harga jual itu one to many, di mana satu supplier pasar bisa memiliki banyak harga jual. Buah itu berhubungan dengan harga jual one to many, di mana satu buah bisa memiliki banyak harga. Produksi berhubungan dengan buah, di mana hubungan mereka one to many, di mana satu produksi bisa memiliki banyak buah, dan buah berhubungan dengan permintaan pasar, di mana satu buah bisa memiliki banyak permintaan pasar atau banyak pemesanan pasar. Di mana entity role di sini ada entity role. Entity role berhubungan dengan user dan petani, di mana role ini mencakup antara entity user dan entity petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini adalah user interface dari aplikasi ini. Yang pertama ada login user. Di sini si user memasukkan username dan password. Lalu ada halaman riwayat pembelian. Di sini si user bisa melihat riwayat pembelian yang sebelumnya dibeli. Kemudian ada halaman ke data pelanggan. Di sini di halaman data pelanggan, si petani bisa memasukkan nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan email, lalu menyimpan. Kemudian ada halaman ke data buah. Halaman ke data buah ini si petani bisa memasukkan jenis buah, permintaan pasar, ketahanan penyimpanan, terus biaya produksi dan harga jual. Nah, itu bisa dilihat dari tabel data buah. Sekian penjelasan dari user interface-nya. Terima kasih.